Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Di video kali ini kita mengunjungi pasien Pak Ismail untuk terapi tahap ketiga. Kita berbincang-bincang dulu sebentar. Gimana menurut Pak Ismail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah diterapi sama Pak Amantu Siregar. Iya. Dalam 2 kali terapi, alhamdulillah ada perubahan untuk berjalan. Saya sudah nggak begitu melayang-layang kakinya, macam terasa sudah menapak ke kaki, ke tanah. Jadi alhamdulillah ada perubahan yang selama ini diterapi sama Pak Amantu Siregar. Coba Pak berjalan. Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Tangannya turun. Dia. Ya, alhamdulillah walaupun belum sempurna jalannya, tapi alhamdulillah sudah agak bisa ajak jalan. Selama 5 tahun saya kena stroke sebelah kiri, alhamdulillah ini sudah bisa melangkah walaupun belum sempurna langkahnya, tapi alhamdulillah kakinya sudah agak ringan untuk berjalan. Berkat terapinya Pak Amantu Siregar dari terapi Batam, Pijat Alpo Batam. Pijat Alpo Batam, ada di YouTube-nya Pak Siregar ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan, teman-teman yang punya penyakit kayak saya segera minta konsultasi sama Pak Siregar, bisa diterapi, datang ke rumah. Betul Pak ya? Oke, siap Pak. Oke, itu pendapat dari Pak Ismail. Sekarang kita terapi tahap ketiga ya Pak? Ketiga ya. Ketiga. Mudah-mudahan untuk tahap ketiga ini pemulihannya signifikan. Oke teman-teman, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini supaya tidak ketinggalan info terbaru tentang pijat. Di kesempatan pembahasan kali ini kita mengambil tema tentang pijat. Pijit atau urut adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional dengan cara memberikan tekanan kepada tubuh, baik secara menetap atau berpindah tempat dengan memberikan tekanan, gerakan, atau getaran, baik dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat mekanis. Sejarah pijat tradisional di Indonesia. Pijat telah ada berabad-abad lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam relief batu Borobudur abad ke-8 sampai abad ke-9, Candi Buddha di Jawa Tengah, di mana terdapat ukiran yang menggambarkan mengenai pijat. Pijat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia selama berabad-abad, memberikan manfaat kesehatan dan kecantikan baik luar maupun dalam. Pijat tradisional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh seni penyembuhan dan pengobatan dari India dan Cina. Agama Hindu tiba di Indonesia sekitar 400 tahun sebelum Masehi,
dengan pendeta Hindu yang memperkenalkan obat India menggunakan minyak wangi untuk pijat serta obat-obatan yang terbuat dari tanaman. Kemudian perjalanan biksu Buddha membawa pengetahuan tentang pengobatan Cina. Pengertian pijat tradisional, manfaat dan jenisnya. Pijat tradisional dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Pijat adalah teknik perawatan tubuh dengan mengusap, menekan, meremas, atau mencubit, menepuk, dan menggetarkan menggunakan tangan tanpa atau dengan alat bantu lain berbentuk tumpul. Saat ini, masyarakat dunia pun mempunyai kecenderungan untuk kembali ke alam dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Oleh sebab itu, pijat juga bisa ditemui di beberapa negara. Yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai pijat tradisional. Pengertian pijat tradisional merupakan teknik pijat yang paling dikenal di Indonesia. Pijat tradisional dipercaya bisa merelaksasi tubuh dan menyembuhkan masuk angin. Dalam praktek pijat tradisional, pemijat akan menekan tubuh pasien menggunakan telapak tangan dan ibu jari dengan kuat. Teknik lain yang bisa dilakukan adalah teknik kerok dengan alat koin. Manfaat pijat tradisional. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pijat. Selain untuk mengurangi rasa lelah, pijat juga bisa mengurangi rasa sakit. Pijatan tradisional bisa melemaskan kembali otot-otot yang tegang sehingga tubuh lebih segar. Pijat tradisional juga dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Apa yang dimaksud dengan pijat? Pijat adalah aktivitas memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama kulit, otot, dan urat dengan teknik atau metode tertentu. Terapi pijat dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari salon, spa, hingga jasa terapis pijat tradisional yang dapat dipanggil ke rumah. Apa manfaat dipijat? Terapi ini dapat membantu meringankan gejala beberapa penyakit ringan seperti sakit kepala, nyeri punggung, atau masalah pada pencernaan. Namun untuk gangguan kesehatan yang terbilang cukup berat seperti multiple sclerosis dan Parkinson, terapi pijat membantu mengurangi rasa nyeri atau sakit. Apa yang terjadi saat tubuh dipijat? Pijat merangsang reseptor yang mengirimkan sinyal sensorik ke sistem saraf pusat. Dan hal ini pada gilirannya menyebabkan berkurangnya ketegangan pada otot dan perasaan rileks. Pijat menyebabkan pelepasan endorfin yang terbukti mengurangi rasa sakit dan ketegangan otot. Oke teman-teman, sekarang kita membahas pijat refleksi. Pijat refleksi merupakan sarana relaksasi yang tepat untuk menghilangkan pegal dan rasa kaku pada tubuh. Apa yang dimaksud dengan pijat refleksi? Refleksi adalah salah satu teknik pijat
yang biasanya dilakukan dari kaki. Mengapa harus dari kaki? Hal ini dikarenakan titik pijat pada kaki ini memiliki hubungan dengan saraf tubuh lainnya, sehingga apabila ditekan pada titiknya akan memberikan rangsangan atau efek pada bagian tubuh lainnya. Pijat refleksi untuk sakit apa saja? Beragam manfaat pijat refleksi: membuat tidur menjadi lebih nyenyak, mengatasi sakit kepala, membantu pemulihan setelah stroke, mengatasi konstipasi, melancarkan aliran darah, mengurangi stres, meringankan gejala multiple sclerosis, meredakan gejala kanker. Apa saja manfaat pijat refleksi? 1. Meningkatkan fungsi saraf. 2. Meningkatkan sirkulasi. 3. Merelaksasi tubuh. 4. Menghilangkan racun. 5. Mengurangi sakit kepala. 6. Mempercepat penyembuhan. 7. Membantu pengobatan kanker. 8. Membantu kehamilan dan menstruasi. Apa perbedaan pijat refleksi dengan pijat biasa? Pijat refleksi bertujuan untuk meningkatkan fungsi organ tubuh manusia, sedangkan pijat dirancang untuk meredakan ketegangan di seluruh otot. Apakah pijat refleksi boleh tiap hari? Pemijatan dapat dilakukan 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam seminggu. Artinya, pemijatan tidak boleh dilakukan setiap hari. Jangan melakukan pijatan setiap hari, dan setiap area refleksi dapat dilakukan stimulasi selama 5 menit. Kapan waktu yang tepat untuk pijat? Selalu lebih baik untuk mendapat pijatan setelah Anda berolahraga. Jika Anda cenderung mengantuk karena dipijat, sebaiknya lakukan di sore hari agar Anda bisa langsung pulang setelahnya. Jika Anda tidak ingin pijatan menyita waktu Anda bisa melakukan di pagi hari. Ini akan membantu Anda merasa segar kembali. Mengapa pijat refleksi kaki sakit? Efek rasa sakit pada pemijatan jari-jari kaki seringkali disebabkan karena banyak ujung-ujung saraf. Berapa lama pijat refleksi kaki? Titik refleksi kaki untuk meredakan kondisi-kondisi tersebut terletak di antara jempol dan telunjuk kaki, tepatnya 2-3 jari dari pangkal kedua jari tersebut. Untuk meredakan kecemasan dan depresi, tekanlah titik refleksi tersebut dengan cukup keras dan pijatlah selama 3-5 detik. 5 cara refleksi kaki berdasarkan manfaatnya bagi tubuh. Refleksi kaki kerap dilakukan untuk melemaskan otot dan menghilangkan pegal. Selain itu, jenis pijat refleksi ini juga memiliki berbagai manfaat lain dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Refleksi kaki merupakan metode pengobatan alternatif dengan cara menekan titik tertentu pada area kaki.
Para terapis percaya bahwa titik refleksi tersebut mewakili kondisi organ dan anggota tubuh tertentu. Misalnya, ujung jempol kaki mewakili kepala atau jempol bagian tengah, telapak kaki mewakili organ pencernaan. Meski efektivitasnya belum diketahui secara pasti, refleksi kaki dipercaya dapat memberikan efek tertentu dengan memperbaiki aliran energi di dalam tubuh yang disebut. Refleksi kaki juga dapat digunakan untuk meredakan mual, cemas, sembelit, dan insomnia. Teknik refleksi kaki berdasarkan manfaatnya. Ada beberapa teknik refleksi kaki yang tepat Anda peroleh dengan mempelajarinya. Setiap teknik umumnya disesuaikan dengan tujuan Anda ingin melakukan pijat refleksi. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Menghilangkan pegal di kaki. Berjalan jauh atau menggunakan sepatu berhak tinggi bisa membuat kaki terasa pegal. Salah satu cara untuk meredakan rasa pegal yang muncul adalah dengan refleksi kaki. Duduklah di kursi dengan nyaman, lalu letakkan kaki kiri di atas paha kanan. Selanjutnya, ikutilah langkah-langkah refleksi kaki berikut ini. Pijat seluruh kaki kiri menggunakan jempol tangan kanan. Setelah itu, pijat setiap jari kaki kiri menggunakan jempol dan jari telunjuk dengan gerakan melingkar. Tarik jempol kaki ke kanan dan ke kiri selama 1-2 menit. Pegang semua jari kaki kiri dalam satu genggaman, kemudian tekuk ke arah telapak kaki dan punggung kaki secara bergantian. Tahap terakhir, tekan seluruh permukaan telapak kaki dan goyangkan. Jika semua teknik refleksi kaki sudah dilalui, Anda dapat melakukannya pada kaki lainnya. 2. Meredakan gejala premenstrual syndrome atau PMS. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi kaki dapat meredakan gejala PMS seperti nyeri pinggang dan sakit kepala. Caranya adalah dengan menekan salah satu lekukan kaki dengan satu tangan, tepatnya di sisi tepi permukaan kaki. Selanjutnya, tekan bagian tengah jempol kaki dengan tangan lainnya. Pijatan ini diyakini bisa merelaksasi ovarium, rahim, dan kelenjar hipotalamus di otak. Selain meredakan PMS, gerakan refleksi kaki dengan menekan punggung kaki, tepatnya di antara tulang jempol dan telunjuk kaki, juga dapat mengurangi nyeri haid. 3. Membuat tidur lebih nyenyak. Refleksi kaki juga dapat membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi stres, sehingga tidur malam pun menjadi lebih nyenyak. Agar tidur malam lebih nyenyak, Anda bisa melakukan gerakan refleksi kaki dengan langkah-langkah berikut. Berbaring terentang dengan lutut ditekuk. Peganglah salah satu telapak kaki menggunakan tangan, lalu tekuk jari-jari kaki tersebut. Rasakan titik yang menegang di telapak kaki saat Anda menekuk jempol. Kemudian tekan dan pijatlah titik ini. Pijat titik tersebut dengan gerakan memutar atau ke atas bawah selama beberapa menit. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.